Mari kita mulai renungan hari ini ya Bu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk harimu yang baru ini Yesus. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau luar biasa Tuhan. Lewati orang-orang yang sulit, lewati hal-hal yang Kau izinkan terjadi, tapi kami percaya Tuhan Kau beserta kami Yesus. Kau Tuhan yang bukan sembarangan Tuhan memilih orang. Kau Yesus yang benar-benar mengerti kami. Kau Tuhan yang bahkan benar-benar peduli pada kami. Bahkan ketika manusia melakukan kesalahan yang Kau tahu Tuhan 16 tahun sebelumnya Tuhan, Kau benar-benar membuatkan seseorang Yesus. Kau benar-benar Tuhan kami yang nyata, Kau benar-benar Tuhan kami yang ada Yesus. Oh, hanya kepada-Mu lah kami bisa berharap Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau benar-benar Tuhan kami yang hidup Yesus. Kau ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena Kau telah menjadi segalanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta hikmat-hikmat-Mu Tuhan, beri kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul Kau ada di sini Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Hikmat-Mu mengalir dalam roh hati jiwa kami Tuhan. Bicaralah pada kami Tuhan. Beri kami selalu kekuatan-Mu Tuhan, karena Kau Yesus yang bertanggung jawab atas semua pilihan yang Kau buat Tuhan. Kau bertanggung jawab atas hidup kami. Kau bertanggung jawab atas segala hal yang Kau izinkan terjadi pada dunia ini Yesus. Kami percaya itu. Dan Kau Yesus Tuhan yang benar-benar peduli kepada manusia, bahkan ketika manusia membuat kesalahan, Kau jauh-jauh, sangat jauh Tuhan. Sebelum kejadian Kau benar-benar memberitahu manusia Tuhan. Kau benar-benar Tuhan kami yang nyata. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau benar-benar senyata itu Tuhan. Kau benar-benar telah menyatakan diri kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan renungan hari ini kepada-Mu. Amin. Amin ya Bu ya. Kita akan mulai renungan hari ini dengan menyanyikan lagu ini ya Bu ya. Tuhan Kaulah pengharapanku. Bisa ya Bu ya? Bisa ya. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allahku. Amin ya Bu ya. Tuhan pengharapan kita ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Tuhan adalah perlindungan kita. Amin ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Sepanjang hari ini kita beri penghormatan kepada Tuhan kita ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Terima kasih Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin ya Bu ya. Amin ya. Terima kasih Tuhan. Setiap janji Tuhan kita simpan dalam hati ya Bu ya. Karena Tuhan memberitakan itu sebagai suatu kebenaran. Amin ya Bu ya. Amin. Mari kita baca ayat Alkitab Bu. Kita baca di Matius ya Bu ya. Matius 10 ayat 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Amin ya Bu ya. Amin. Jadi judul perikopnya di sini penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi saya coba baca dari atas ya Bu ya. Ini saya baca di ayat 26, kita baca di ini ya. Di ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang yang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Hari-hari ini ya Bu ya, hari-hari ini kan banyak informasi terbuka ya Bu ya. Banyak orang bebas berkata-kata ya Bu ya. Apalagi zaman sekarang yang zaman provokator yang bisa dibayar ya Bu ya. Karena ada suatu kelompok yang menginginkan suatu terjadi, mereka bisa melakukan konspirasi atau melakukan sesuatu yang bahkan manusia lain itu tidak menyangka kayak gitu. Tapi itu sudah ditulis di Alkitab. Tuhan sendiri berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan mengatakan, kita itu domba yang dikirim di tengah-tengah serigala. Jadi kita itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik ya.
cerdik, bukan licik seperti ular, tapi cerdik dan tulus seperti merpati kayak gitu. Karena kita hanya melakukan tugas yang diberikan Yesus ya, karena pada akhirnya semuanya nanti kita akan tinggal. Kita harus sadar itu. Kenapa kita harus tulus? Karena kita akan menghadap Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus tulus seperti merpati. Kita harus sadar segala sesuatu tidak ada yang dibawa. Tapi Tuhan mengatakan karena kita dikirim di tengah-tengah serigala, maka kita harus cerdik seperti ular, bukan licik ya, tapi cerdik. Cerdik dan tulus. Cerdik tanpa tulus jadinya licik. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini Tuhan sendiri yang bilang. Karena apa? Kita dikirim di tengah-tengah orang yang sifatnya seperti serigala, tapi kita punya Tuhan yang seperti Daud ya, yang bisa merobek mulut-mulut serigala tersebut. Jadi Tuhan sudah bilang ya, sejak ribuan tahun yang lalu, kita seperti domba yang dikirim di tengah-tengah serigala. Tuhan sendiri mengatakan, dan kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini Tuhan sendiri udah bilang ya. Karena di zaman 2000 tahun saja Tuhan sudah berkata, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan membunuh mereka. Jadi ayah membunuh anak, anak-anak membunuh orang tuanya. Itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Dan orang yang dikirim Tuhan akan dibenci semua orang oleh karena nama Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Tuhan mengatakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi di sini Tuhan benar-benar mengajarkan mulut orang 2000 tahun yang lalu sudah jahat, kelakuannya juga sudah jahat. Mereka membunuh saudaranya sendiri. Mereka orang tua membunuh anaknya, anak-anak memberontak pada orang tuanya dan membunuh orang tuanya. Itu Tuhan sudah katakan. Tapi Tuhan berkata, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi kita dilahirkan di dunia di tengah-tengah orang yang saat kita masih di dalam keluarga, kita dilindungi oleh keluarga ya. Tapi saat kita dewasa, kita bekerja, maka kita akan dikirim untuk berada di lingkungan sosial itu ya. Dan Tuhan dan sejak 2000 tahun yang lalu, saat Tuhan Yesus ini ditulis di Matius, Tuhan Yesus sudah katakan, kita seperti domba yang dikirim di tengah-tengah serigala. Dan Tuhan mengajarkan kita tuh harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kenapa cerdik? Karena kita ada di tengah-tengah serigala. Dan kenapa kita harus tulus? Karena nanti semuanya akan kita tinggal. Jadi saat kita melakukan sesuatu, kita gunakan akal sehat yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa bertahan di dunia ini, untuk bisa jadi berkat. Tuhan juga katakan tulus seperti merpati. Kita memang harus tulus, karena kalau cerdik seperti ular dan tidak ada ketulusan, kita jadinya licik kayak gitu. Dan itu licik itu sifat yang tidak disukai Tuhan ya. Kita harus cerdiknya saja ya, seperti ular tapi tulus seperti merpati. Karena kita sadar akhirnya semuanya akan kita tinggal. Kalau kita selama hidup tidak bisa jadi berkat, hanya kelicikan yang kita punya seperti manusia pada umumnya, apa bisa kita bertemu Tuhan? Kan tidak bisa ya Bu ya. Makanya Tuhan katakan, bertahanlah, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Semuanya seperti zaman sekarang yang apa yang bisa ditutupi ya Bu ya, semuanya pasti akan terbuka ya Bu ya. Dan sejak dahulu kala juga Tuhan sudah tulis ya, banyak saudara yang akan membunuh saudaranya sendiri, anak-anak membunuh orang tuanya, orang tua dan memberontak pada orang tuanya, orang tua membunuh anaknya.
ini apa yang namanya benar-benar mengajarkan kita ya Bu ya. Itu sudah terjadi dari dahulu kala dan Tuhan memberikan kita kekuatan. Manusia apa namanya akan memperkatakan hal-hal yang bahkan kita tidak sangka akan dikatakan dilempar kepada kita, tapi Tuhan sudah katakan itu sudah terjadi. Bahkan saudara sendiri sejak tahun 2000 tahun yang lalu zamannya Tuhan Yesus sudah membunuh saudaranya. Anak-anak memberontak kepada orang tuanya dan membunuh. Orang tua membunuh anaknya. Jadi itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu untuk menguatkan kita. Tapi Tuhan katakan bertahanlah, jangan takut, karena segala yang tersembunyi akan terbuka. Orang bisa mengatakan sesuatu ya, menjelek-jelekan kita, membunuh karakter kita. Tapi kita harus tahu, apa namanya, Tuhan itu mengirim anak-anaknya itu sudah tahu sifatnya, sudah tahu dalam-dalamnya. Jadi sudah tahu bahwa ada nilai-nilai Tuhan di orang tersebut. Jadi saat orang menyatakan, memperkatakan sesuatu, kalau ilmu psikologi ya, orang mengatakan sesuatu itu karena cerminan diri mereka sendiri kayak gitu. Apa namanya? Yang dilemparkan ke orang lain karena mereka hanya melempar-lemparkan kesalahan kayak gitu ya kepada orang lain. Itu sudah biasa sejak tahun 2000 tahun yang lalu, itu sudah terjadi. Dan tugas kita sebagai domba yang sebagai domba Tuhan ya, yang dikirim di tengah-tengah serigala. Dan walaupun kita domba di tengah serigala hanya akan melindungi kita karena kita punya gembala, yaitu Tuhan Yesus yang akan merobek setiap mulut-mulut serigala yang menyerang kita. Jadi saat kita dikirim Tuhan ke tengah-tengah serigala, ke tengah-tengah dunia ini yang bisa melakukan apa saja, yang bahkan saudaranya sendiri, orang tuanya sendiri dibunuh, kita harus menggunakan akal kecerdasan kita yang Tuhan katakan sendiri. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Kalau kita tidak punya ketulusan, kita hanya akan licik seperti ular dan itu tidak bisa dipakai sama Tuhan. Kita akan tidak bisa jadi berkat. Kenapa tulus? Ya seperti katakan tadi, akhirnya kita harus sadar, akhirnya segala sesuatu kita tinggal. Dan segala sesuatu yang kita lakukan tuh harus untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan, agar Tuhan tahu, agar manusia tahu bahwa ada Tuhan di tengah kita. Kita bekerja untuk mereka memang dapat gaji, tapi lebihnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena setiap nafas kita, setiap kegiatan kita itu sebaiknya kita haturkan kepada Tuhan kita untuk kemuliaan Tuhan. Setiap hal kecil kalau kita haturkan ke Tuhan ya, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Karena apa? Ada Tuhan di situ. Karena apa? Karena kita sadar itu untuk Tuhan, maka Tuhan hadir di situ. Tuhan yang akan menjadikan besar. Karena apa? Karena Tuhan tahu kita karena kita ada ketulusan di situ, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan berdampak. Itu sudah ada di sini. Tuhan sudah katakan, kita akan keluar dari rumah kita kayak gitu. Dan puji Tuhan ya, kalau kita diberkati dengan saudara-saudara yang mendukung, orang tua yang mendukung, anak-anak yang mendukung. Tapi banyak sejak tahun 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan Tuhan, banyak saudara yang akan membunuh saudaranya, anak-anak akan membunuh orang tuanya, orang tua akan membunuh anaknya. Dan itu sudah Tuhan tulis, dan itu saya percaya masih banyak terjadi di antara orang-orang. Dan ya saya berharap agar kita anak-anak Tuhan itu jangan menjadi orang yang seperti itu kayak gitu. Tapi kita jadi domba ya Bu ya. Domba yang dijaga Tuhan, karena setiap serigala yang menyerang dombanya seperti Daud, Tuhan yang akan merobek mulut orang itu. Tuhan yang akan membuat perhitungan kayak gitu. Karena Tuhan yang Tuhan yang ini ya mengirim kita. Jadi kita jangan takut karena ada Tuhan di dalam kita kayak gitu. Setiap orang yang berurusan dengan kita berarti berurusan dengan Tuhan kayak gitu. Yang penting kita tidak mengganggu mereka kayak gitu. Jadi terus di sini juga ya, ini sebenarnya relevan ya di kejadian-kejadian di tahun-tahun ini juga. Banyak hal-hal yang terjadi, provokasi atau apapun, tapi ya seperti Tuhan katakan, jangan takut karena Tuhan ada bagi kita ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Banyak perkataan yang benar-benar menjatuhkan anak-anak Tuhan, banyak perkataan yang
benar-benar menjatuhkan karakter anak Tuhan. Tapi kita jangan takut karena ada Tuhan di dalam kita. Karena kita bekerja bukan untuk diri kita tapi untuk Tuhan kayak gitu. Kalau itu yang ada di hati kita, kita tidak ada sesuatu pun yang perlu kita khawatirkan kayak gitu. Karena kalau saat kita memikirkan sesuatu, kalau itu untuk Tuhan pasti ada jalan kayak gitu. Walaupun orang-orang perancangan hal yang jahat itu hanya sekedar menunda saja kayak gitu. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak pasti Tuhan buka jalan kayak gitu. Nah, dan ini benar-benar menguatkan kita ya, benar-benar menguatkan kita. Di sini Tuhan katakan ya, kita seperti domba yang dikirim di tengah serigala dan kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita tidak bisa cerdik saja seperti ular dan tidak ada ketulusan. Karena kelicikan itu tidak bisa dipakai Tuhan. Kita harus tulus seperti merpati, maka kita akan berdampak. Apapun yang kita kerjakan buat Tuhan pasti berdampak kayak gitu. Karena ada Tuhan di situ. Karena kita berbuat sesuatu kan untuk Tuhan, berarti Tuhan hadir di situ. Iya kan? Karena karena kita memang buat untuk Tuhan. Ya karena kenapa kita berbuat untuk Tuhan? Karena kita sadar nanti kita akan kembali ke Tuhan. Kita persembahkan itu ke Tuhan kayak gitu. Dan kita mengajarkan anak-anak kita untuk melanjutkan apa yang kita kerjakan agar mereka punya hati juga yang takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan kayak gitu. Sehingga Tuhan juga beserta anak-anak kita nantinya. Itu tugas kita untuk mengajari anak-anak kita kayak gitu. Amin ya Bu ya. Ini benar-benar ayat yang benar-benar menguatkan ya. Janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Amin ya Bu ya. Amin. Benar ayat benar-benar menguatkan ya untuk zaman-zaman sekarang. Tuhan Yesus saja tahun 2000 tahun yang lalu sudah ada, apalagi zaman sekarang ya Bu ya. Kita harus baca kebanyak, menguatkan diri, mendekat kepada Tuhan untuk dikuatkan ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiap langkahku ya Bu ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah ombak dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Amin ya Bu ya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ayat-ayat firman-Mu hari ini Tuhan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan Tuhan, karena Kau beserta kami. Tidak ada segala sesuatu pun yang akan tertutup Tuhan di hadapan-Mu. Semuanya akan terbuka pada waktunya. Dan terima kasih Tuhan, walaupun kami adalah domba di tengah-tengah serigala Tuhan, kami percaya Tuhan Kau berikan kecerdasan kepada kami Tuhan. Seperti Kau katakan, kami cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati Tuhan. Dan biarlah Kau selalu beserta kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan segala hikmat-hikmat itu adalah daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang telah Kau izinkan terjadi. Kami percaya itu Kau beserta kami. Terima kasih Yesus, terima kasih karena Kau telah menjadi segalanya bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ayat firman hari ini Tuhan bisa kami renungkan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin ya Bu ya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya Bu.